Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Dava dari IF 22B dengan NIM 220102084. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk mata kuliah metode penelitian membuat sebuah makalah ilmiah yang berjudul Analisis Keamanan Data Pribadi pada Aplikasi Mobile Banking di Indonesia. Nah, yang pertama, kenapa sih saya mengangkat topik ini? Kan sekarang tuh teknologi makin berkembang pesat ya. Nah, dari perkembangan teknologi yang sangat pesat itu, tentunya juga banyak kasus kejahatan cyber yang mengintai, seperti kasus pada saat hacker Bejorka. Nah, lalu kenapa sih saya juga memilih aplikasi mobile banking untuk dianalisis? Disebabkan aplikasi ini tuh sangat rawan terhadap serangan cyber atau yang bisa disebut kejahatan di dunia maya, dikarenakan aplikasi ini tuh menyimpan uang kita sehari-hari, ya, uang dari hasil gaji ataupun dari transfer dan lain-lain. Nah, karena apa sangatnya rawan terhadap serangan cyber, dan juga aplikasi ini tuh sangat penting untuk kita sehari-hari. Nah, maka saya mengangkat topik ini. Saya ingin mengetahui eh, gimana sih keamanan data yang ada pada aplikasi mobile banking di Indonesia, untuk menanggulangi atau meminimalisir ter, terhadap kasus kejahatan cyber. Nah, gitu. Alasan saya memilih topik ini dikarenakan seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada sumber referensi ilmiah. Sumber referensi yang saya dapatkan tuh dari Google Scholar, jurnal yang terindeks Sinta 1 sampai 6. Lalu untuk jurnal internasionalnya memakai Perpusnas. Jadi untuk nasionalnya tadi Scholar dan untuk internasionalnya memakai Perpusnas. Sebagai contoh di sini, untuk jurnal yang terindeks Sinta 1 sampai 6, untuk mencarinya masukkan judul jurnalnya di sini, lalu klik filter. Nah, di sini bakal muncul virtual jurnal by rank and index. Nah, di sini bisa dicentang jika Anda ingin mencari jurnal yang terindeks Sinta 1 sampai 6. Nah, jika ingin semuanya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Bisa jika Anda ingin mencari lewat Scopus juga bisa. Klik yang is Scopus, lalu untuk mencari lewat Garuda juga bisa. Klik is Garuda. Nah, untuk jurnal internasionalnya, di sini saya sudah mendaftar keanggotaan Perpusnas. Di sini ya. Ini profil saya untuk keanggotaan Perpusnas seperti ini. Nah, kita lanjut ke materi. Untuk tools manajemen referensi yang saya gunakan tuh, saya menggunakan Mendeley. Nah, sebagai contoh juga di sini, ini untuk tampilan Mendeley saya di sini menggunakan Mendeley desktop ya. Untuk apa? Melakukan citasi dan juga eh, memunculkan daftar pustaka. Nah, di sini pertama-tama tuh kalian masukkan dulu jurnalnya di sini di aplikasi desktop eh, Mendeley-nya. Lalu di misal ya di latar belakang nih, saya ingin mensitasi sebuah kutipan dari Akbar et al. 2024 dari jurnal yang saya sudah dapatkan. Contohnya seperti ini. Ini kita hapus, lalu klik reference. Nah, di sini ada insert citation. Klik ini, lalu kita cari aja nama yang jurnal yang dikutip tadi. Kan tadi saya jurnalnya Akbar ya. Dari jurnal penulisnya Akbar. Sini. Nah, sini. Nah, itu otomatis muncul seperti itu. Lalu untuk daftar pustakanya, nah, untuk penggunaan menilainya di sini kita hapus dulu ya. Nah, di sini untuk daftar pustakanya, kalian tinggal klik yang insert bibliografi di reference. Nah, klik. Nah, otomatis untuk daftar pustakanya
sudah muncul sesuai yang di sesuai standar yang diberikan itu apa 7. Seperti itu untuk apa namanya? Untuk penggunaan tools Mendeley. Nah, lalu selanjutnya itu ada teknik searching. Teknik yang saya gunakan untuk mencari jurnal ilmiahnya. Nah, ini kata kunci yang saya gunakan untuk mencari jurnal yang sesuai dengan judul saya atau referensinya. Yang pertama itu ada ancaman keamanan cyber dalam layanan perbankan digital. Dan yang kedua itu ada persepsi pengguna terhadap keamanan mobile banking. Ini untuk kata kunci jurnal nasional yang saya dapatkan seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada prompt AI untuk meresum artikelnya. Nah, yang saya gunakan AI-nya itu ada dua, ChatGPT dan Copilot. Nah, ini untuk contoh promptnya tuh, yang pertama tuh buatkan ringkasan artikel atau jurnal ini dengan fokus pada tujuan penelitian, metode yang digunakan, temuan utama dan kesimpulannya. Selanjutnya itu pastikan resume tetap akademis, padat dan mempertahankan ide utama dari si penulisnya. Nah, yang terakhir tuh gunakan bahasa formal dan sesuai dengan standar akademik. Untuk resume itu kalian tinggal masukin jurnalnya dan buat resume-nya seperti prompt yang ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mapping artikel ilmiahnya, di sini saya menggunakan Excel ya untuk mappingnya. Nah, di sini tuh ada beberapa bagian. Yang pertama tuh ada judul jurnal, penulis, topik utama, metode penelitian dari jurnal tersebut, temuan utama dan relevansi dalam penelitiannya. Nah, contohnya tuh yang pertama tuh judul jurnal saya tuh analisis tingkat kepercayaan nasabah pada keamanan transaksi perbankan melalui mobile banking. Penulisnya itu si Tanggang et al. Tahun 2024. Lalu untuk topik utamanya yaitu kepercayaan pengguna terhadap keamanan mobile banking. Lalu metode penelitiannya menggunakan kualitatif atau survei. Temuan utama dari jurnal ini tuh faktor keamanan yang meningkatkan kepercayaan nasabah dalam penggunaan aplikasi mobile banking. Nah, relevansinya dalam judul saya itu mendukung tinjauan pustaka dalam bab 2 tentang persepsi pengguna eh, tentang keamanan di aplikasi mobile banking seperti itu. Nah, terima kasih. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.